Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai kesehatan mental. Apa itu kesehatan mental? Kemudian seberapa penting sih kita untuk mengetahui dan memahami kesehatan mental, ciri-ciri dari gangguan atau masalah kesehatan mental, dan juga penyebab dari gangguan atau gangguan kesehatan mental itu sendiri. Nah, sebelumnya kita merujuk pada kasus atau berita yang sedang viral di beberapa tahun terakhir ini, yaitu tindakan bunuh diri. Dari yang saya baca beberapa waktu lalu, ada kasus seorang mahasiswa yang nekat mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri untuk mengakhiri permasalahannya di bangku kuliah. Dan juga ada seorang ibu muda yang beliau itu bekerja di suatu instansi, memiliki satu orang anak dan suami, tapi beliau terlilit hutang yang cukup besar sehingga beliau tidak mampu untuk menghadapi situasi tersebut dan akhirnya memutuskan jalan terakhir, yaitu dengan bunuh diri. Nah, kasus seperti tadi merupakan contoh dari masalah yang terjadi pada kesehatan mental. Nah, jika masalah itu tidak ditangani dengan tepat, maka akan menimbulkan resiko bunuh diri yang lebih tinggi lagi. Sebagian besar orang yang mencoba bunuh diri itu mengalami gangguan depresi ataupun gangguan bipolar. Nah, masalah kesehatan mental merupakan masalah kesehatan yang masih belum terselesaikan di tengah-tengah masyarakat, baik global maupun nasional. Nah, seperti pada umumnya, setiap orang itu memiliki kesehatan mentalnya masing-masing yang perlu dijaga dan dipelihara. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental merupakan keadaan sejahtera di mana setiap individu dapat mewujudkan potensi mereka sendiri, yang artinya mereka dapat menangani tekanan kehidupan mereka secara normal, berfungsi secara produktif, bermanfaat, dan juga memberikan kontribusi terhadap komunitas mereka. Namun seringkali istilah kesehatan mental keliru digunakan sebagai ungkapan pengganti masalah kesehatan mental. Padahal sebenarnya kesehatan mental dengan masalah kesehatan mental itu tidak sama, namun memiliki keterkaitan. Nah, kesehatan mental sendiri merupakan hal yang bersifat pribadi atau individu yang menentukan cara kita berinteraksi dengan orang lain, menangani stres, mengontrol emosi kita, dan bagaimana kita membuat pilihan. Jadi kesehatan mental itu lebih pada cara kita berpikir, merasakan, dan juga bertindak. Sedangkan masalah kesehatan mental merupakan kondisi yang mengganggu kesehatan mental kita, kondisi yang mengganggu bagaimana kita suasana hati kita, pikiran kita, perilaku, dan juga cara kita berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Nah, kondisi ini dapat bersifat ringan, sedang, bahkan dapat bersifat berat sesuai dengan dampak yang terjadi pada fungsi harian seseorang. Masih berkaitan dengan kesehatan mental. Seperti yang kita ketahui, terdapat stereotip yang berkembang di masyarakat yang menyatakan bahwa remaja atau anak muda zaman sekarang dianggap mentalnya lebih lembek karena kurang mendapatkan pendidikan yang tegas seperti zaman dahulu. Hal ini belum tentu benar. Faktanya, masyarakat zaman dahulu belum aware karena teknologi belum secanggih sekarang. Hal ini semakin diperparah karena ketika mengungkapkan emosi atau menangis dianggap sesuatu hal yang memalukan. Ini yang menjadi pusat permasalahan gejala kesehatan mental. Hal yang paling benar adalah tahu manajemen emosi. Manajemen emosi bukan berarti menahan emosi, tapi tahu kapan mengungkapkan emosi dan tahu bagaimana cara mengungkapkan emosi dengan benar. Remaja adalah waktu yang tepat untuk manajemen emosi untuk kesehatan mental. Kesehatan mental menjadi sesuatu hal yang menarik untuk diperbincangkan. Fakta terbaru yang dilakukan survei terhadap mahasiswa baru menghasilkan bahwa sekitar 10% mahasiswa mengalami gangguan kesehatan mental. Semakin banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, semakin banyak resiko mengalami gangguan kesehatan mental. Pada sisi lain, WHO mengungkapkan bahwa 1 dari 7
7 atau 14% dari anak usia 11-19 tahun mengalami gangguan kesehatan mental. Hal ini semakin diperparah karena tidak diketahui dan juga tidak diobati. Ini menjadikan bahwa kesehatan mental perlu mendapat penanganan yang serius. Remaja semestinya tahu bagaimana faktor-faktor dan juga ciri-ciri dari kesehatan mental. Yang berikutnya ialah mengenai ciri dari seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Ada beberapa gejala umum yang dialami oleh seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental rupanya berimbas juga pada kesehatan fisik pada seseorang. Gejala yang dialaminya merupakan perubahan suasana hati, kebiasaan, kepribadian, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Ciri umum yang dialami oleh penderita gangguan kesehatan mental ialah yang pertama, merasa sedih yang berkepanjangan, kadang tanpa alasan yang jelas. Lalu yang kedua adalah merasa mati rasa atau tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Lalu yang ketiga adalah merasa lelah yang signifikan, tidak berenergi, dan mempunyai masalah tidur. Lalu yang keempat adalah sering marah dan sangat sensitif. Lalu yang kelima adalah merasa putus asa dan tidak berdaya. Lalu yang keenam adalah merasa sering bingung, khawatir, ataupun takut. Lalu yang ketujuh adalah memiliki pengalaman buruk yang tidak bisa dilupakan. Lalu yang kedelapan adalah mengalami delusi, paranoia, dan halusinasi. Lalu yang kesembilan adalah merasa sulit untuk berkonsentrasi. Lalu yang ke-10 adalah merasa takut ataupun khawatir yang berlebihan yang dihantui perasaan bersalah. Lalu yang ke-11 adalah perubahan suasana hati yang drastis. Lalu yang ke-12 adalah cenderung untuk menarik diri dari lingkungan sosial. Lalu yang ke-13 adalah tidak mampu untuk mengatasi stres dan masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu yang ke-14 atau yang terakhir adalah memiliki pemikiran untuk bunuh diri. Tahukah kalian bahwa ternyata kesehatan mental dapat terjadi karena adanya pengaruh-pengaruh tertentu? Iya, kesehatan mental dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang cukup besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak, atau stres berat jangka panjang. Apabila kesehatan mental terganggu, maka timbul gangguan mental atau penyakit mental. Gangguan mental dapat mengubah cara seseorang dalam menangani stres, berhubungan dengan orang lain, membuat pilihan, dan memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Dikutip dari laman resmi Kemendikbud, ternyata masih banyak hal yang dapat menjadi penyebab kesehatan mental pada seseorang. Di antaranya yang pertama, tekanan atau masalah dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam lingkungan pekerjaan, pertemanan, dan keluarga. Lalu yang kedua, trauma dan kehidupan masa kecil yang kurang menyenangkan. Biasanya, trauma yang dialami oleh seseorang saat masih kecil itu akan membekas hingga dia dewasa. Hal tersebut dapat meninggalkan luka yang sulit untuk disembuhkan hingga berujung pada mental seseorang. Lalu yang ketiga, tidak memiliki support system. Support system atau orang yang akan mendukung kita di saat-saat sulit itu penting karena orang tersebut dapat memberikan rasa kebersamaan yang dapat mengurangi perasaan terisolasi dan kesepian, sehingga mental kita akan tetap terjaga seperti itu. Lalu yang keempat, adanya masalah fisik yang serius. Orang yang memiliki kekurangan fisik akan merasa stres berat karena tidak bisa menerima kenyataan. Selain itu, bulian dan gunjingan orang lain juga akan menambah stres, sehingga mentalnya akan terganggu. Peneliti kesehatan mental dan pendiri Emotional Health for All, Dr. Anderson Oni menegaskan bahwa setiap orang memiliki potensi atau peluang mengalami gangguan kesehatan mental.
Sehat secara fisik itu bukan berarti sehat secara mental. Jadi, bukan hanya ODGJ saja yang mengalami kesehatan mental. Bisa jadi seseorang yang kita sangka normal dan sehat, namun tidak ditunjukkan secara terang-terangan bahwa mereka mengalami gangguan kesehatan mental. Biasanya mereka akan melampiaskan dengan cara lain, seperti menyakiti diri sendiri. Dari paparan materi yang telah dijelaskan, dapat kita simpulkan bahwa kesehatan mental adalah kondisi kesehatan yang memengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, ataupun kondisi pada diri seseorang. Dalam setiap tahap kehidupan, kesehatan mental penting untuk terus dijaga, mulai dari masa kanak-kanak, remaja, hingga dewasa. Menjaga kesehatan mental sangat penting untuk menstabilkan perilaku, emosi, dan pikiran pada seorang individu. Kesehatan mental seseorang dapat berubah karena adanya pengaruh dari berbagai faktor, seperti faktor genetik, pelecehan seksual, trauma masa lalu, pola hidup yang kurang sehat, cedera otak, dan ada banyak hal yang bisa mempengaruhi kondisi kesehatan mental seorang anak, seperti faktor kesehatan, riwayat genetik, penggunaan obat dalam durasi yang cukup panjang, masalah pada saat kehamilan, dan bahkan lingkungan sekitar, seperti keluarga atau tempat bermain pun bisa menyebabkan penyakit gangguan mental. Jika kesehatan mental terganggu, maka akan timbul gangguan mental atau penyakit mental. Gangguan mental dapat mengubah cara seseorang dalam menangani stres, cara berhubungan dengan orang lain, dan cara membuat keputusan dan dapat memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Salah satu cara kita untuk sembuh dari hal tersebut adalah dengan cara mengubah pola pikir kita menjadi lebih positif dan selalu berusaha untuk dapat mencintai diri sendiri, serta percaya bahwa kita adalah individu yang sama dengan individu lain. Tidak hanya dari diri kita sendiri, namun juga dipengaruhi oleh faktor dari luar. Di antaranya adalah dukungan dari keluarga, lingkungan sekitar, dan juga masyarakat. Sebab dari dukungan mereka lah pribadi yang terganggu secara mental akan berangsur-angsur menjadi pribadi yang lebih baik dan mulai keluar dari zona gangguan mental tersebut. Tanpa dukungan dari pihak lain mungkin akan dapat sembuh, namun akan memakan waktu dan proses yang cukup panjang. Dan inilah yang dapat kami sampaikan mengenai kesehatan mental. Dan untuk kalian yang tengah berada di masa ini, mari kita perbaiki dengan cara istirahat yang cukup dan lakukan hal yang positif serta kurangi stres. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.